Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Putra Nathaniel Lokadang dengan NIM 24 OSP051. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, PPT ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. PPT yang ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas UAS Mesin Listrik di Politeknik ATI Makassar. Eksplorasi teknologi generator listrik. Selamat datang dalam panduan komparatif mengenai mesin listrik. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang teori komponen dan klasifikasi generator listrik yang menjadi tulang punggung peradaban modern. Aplikasi industri implementasi di dunia kerja. Pengetahuan tentang generator sangat krusial di berbagai sektor industri utama yang menopang ekonomi global. Pembangkit energi, PLTA, PLTU, dan PLTGL menggunakan generator skala besar untuk memproduksi listrik nasional. Selanjutnya itu adalah transportasi berat, sistem propulsi kapal laut, dan kereta api diesel elektrik bergantung pada efisiensi generator. Dan selanjutnya itu adalah sistem cadangan, rumah sakit dan pusat data menggunakan generator set atau genset sebagai suplai daya darurat. Apa itu mesin dan generator listrik? Mesin listrik itu perangkat elektromagnetik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau sebaliknya, mencakup generator, motor, dan transformator. Sedangkan generator listrik itu mesin spesifik yang mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Klasifikasi jenis-jenis generator listrik. Ini ada subjenisnya, itu AC, sinkron, asinkron. Sedangkan DC terpisah atau self-excited. Lalu ada generator sumber energi listrik berdasarkan arus. Lalu di sini ada AC dan DC. AC itu bergantian dan DC searah. Secara garis besar, generator dibagi berdasarkan jenis arus yang dihasilkan, AC atau DC, dan metode penguatan medannya. Sinkron dan asinkron, perbandingan kecepatan putar. Generator sinkron, kecepatan putar motor sama dengan kecepatan medan magnet putar stator. Digunakan pada pembangkit listrik besar karena stabilitas frekuensinya. Sedangkan generator asinkron, juga dikenal sebagai generator induksi, kecepatan motor selalu lebih lambat dari medan magnostator atau slip. Populer di turbin angin sangat skala kecil. Layanan publik, generator untuk masyarakat. Untuk melayani kebutuhan listrik rumah tangga dan industri melalui jaringan PLN, jenis yang digunakan adalah yang pertama itu generator sinkron 3 fasa, standar global untuk transmisi daya jarak jauh karena efisiensi tinggi dan kemudahan pengaturan ketegangan. Lalu yang kedua itu output arus bolak-balik atau AC. Listrik AC dipilih karena tegangannya mudah dinaikkan, diturunkan menggunakan transformator untuk distribusi. Mekanisme kerja prinsip induksi AC dan DC. Prinsip AC menggunakan slip ring yang memungkinkan arus berbalik arah secara periodik sesuai putaran rotor di medan magnet. Sedangkan prinsip DC itu menggunakan komutator atau penyara mekanik yang memastikan arus yang keluar ke beban selalu searah. Keduanya bekerja berdasarkan hukum Faraday. Jika konduktor memotong garis gaya magnet, maka timbul gaya gerak listrik atau disingkat GGL. Anatomi mesin. Komponen utama generator. Stator, bagian diam yang bekerja sebagai tempat timbulnya tegangan pada AC atau medan magnet pada DC. Rotor, bagian berputar yang membawa kumparan medan atau jangkar. Brush, sikat karbon untuk menyalurkan arus dari bagian berputar ke sirkuit luar. Istilah teknis, terminologi penting. Eksitasi dan kumparan medan. Eksitasi adalah pemberian arus listrik untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan medan. Kumparan jangkar, tempat terbentuknya GGL, gaya gerak listrik, induksi atau arus beban utama dihasilkan. Selanjutnya ada penguatan sendiri dan terpisah. Terpisah itu sumber DC eksternal, sendiri itu menggunakan sisa magnetisme atau residual magnetisme dari generator itu sendiri. Oke, selanjutnya itu perbedaan antara generator kutub dalam dan generator kutub luar. Generator kutub dalam itu medan magnetnya atau kutub terletak pada rotor yang berputar, sedangkan jangkar pada stator digunakan pada generator AC besar.
Sedangkan generator kutub luar itu medan magnetnya berada pada stator atau diam, sedangkan jangkar berputar di tengah umum ditemukan pada generator DC kecil. Pemahaman struktur ini menentukan batas kapasitas daya dan pendidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan soal bagian B. Diketahui output generatornya itu menggunakan nilai NIM. NIM saya itu 51. Jadi 51 volt dengan frekuensinya menggunakan NIM terakhir. Jadi frekuensinya itu 51 Hz. Oke, saya akan menjelaskan soal bagian A dulu. Di sini gambar grafiknya. Jadi ketika sudutnya 90 derajat maka tegangannya akan maksimum, dan ketika sudutnya 180 derajat maka tegangannya akan kembali 0. Dan saat sudutnya 270 derajat maka tegangannya akan menjadi minimum, dan ketika sudutnya 360 derajat maka tegangannya menjadi akan 0. Oke, di sini bagian B Vmax-nya itu 51 volt. Selanjutnya itu tegangan generator pada saat sudutnya atau alfanya 360 derajat. Tegangan pada saat sudut alfanya itu 90 derajat sama dengan 51 dikali sin alfa volt sama dengan 51 dikali sin 390 volt sama dengan 51 dikali 0,5. 0,5 ini hasil dari sin 390. Jadi hasilnya itu 25,5 volt. Oke, selanjutnya itu tegangan generator pada saat waktunya 0,216 detik. Jadi tegangan generator itu pada saat 0,216 detik itu 51 dikali sin omega T volt sama dengan 51 dikali sin V dikali T volt. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya itu 51 kali sin 2 dikali 180 dikali frekuensinya itu 51 dan tegangannya itu 0,216 volt. Oke, selanjutnya itu 51 dikali sin 360 itu hasil dari sin 2 dikali 180. Selanjutnya dikali 11,016 volt. Ini hasil dari 51 dikali 0,216 volt. Oke, selanjutnya di bawah sini itu 51 dikali 3,965,76 derajat volt itu hasil dari 360 dikali 11,016 volt. Oke, di bawah sini 51 dikali sin 0,100. Ini hasil dari 51 dikali 3,965,76 volt. Jadi hasilnya itu 51 dikali sin 0,100 yaitu 5,11 volt. Oke, selanjutnya itu di sini bagian E. Di sini kita mencari tegangan generator pada saat sudutnya atau alfanya itu 51. Di sini menggunakan NIM saya. Jadi caranya itu 51 dikali sin alfa volt sama dengan 51 dikali sin 51 ini dari NIM saya sama dengan 51 dikali 0,77. 0,77 ini dari hasil dari sin 51 sama dengan 39,27 volt. Oke, selanjutnya di bawah sini tegangan generator sesaat pada saat waktunya 51 menggunakan NIM saya lagi. Oke, di sini 51 dikali sin omega T volt sama dengan 51 dikali sin V dikali frekuensi dikali T volt. Sini 51 dikali sin 2 kali 180 dikali 51 dikali 51 volt sama dengan 51 dikali sin 360 hasil dari ini kali 2601 hasil dari 51 dikali 51. Jadi hasilnya ini 2601 volt. Oke, selanjutnya sini 51 dikali sin 936,360 volt. Ini hasil dari 360 dikali 2601 volt. Jadi sama dengan 51 dikali 0. 0 ini hasil dari sin 936,360 volt. Jadi hasil dari tegangan generator sesaat pada saat waktunya 51 detik itu 0 volt. Selanjutnya soal bagian G. Di sini ditanya tegangan rata-ratanya. Jadi saya menggunakan rumus 2 dibagi V dikali Vmax.
sama dengan 2 dibagi 3,14 dikali 51. Selanjutnya saya kalikan dahulu 51 dikali 2 itu 102. Selanjutnya 102 dibagi 3,14 dan mendapatkan hasil 32,48 volt. Selanjutnya di sini bagian H mencari V tegangan efektifnya dengan menggunakan rumus Vmax dibagi akar 2 sama dengan 51 akar 2. Selanjutnya saya di sini 51 bagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 51 akar 2 per 2. Inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Ketahui tegangan ukurnya itu 51 volt dan ditanya itu tegangan sesaatnya. Jadi tegangan maksimumnya itu sama dengan V efektif akar 2 sama dengan 51 akar 2. Jadi tegangan sesaatnya itu adalah Vt sama dengan 51 akar 2 dikali sin omega T volt. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal bagian C nomor 7. Di sini ditanya VR, VS, VT dan diketahui itu ABC dan ABC 51 volt. Jadi pertama kita mencari VR-nya dulu. VR sama dengan 51 dikali sin A volt sama dengan 51 dikali sin A itu sama dengan 90 derajat, jadi tulis sin 90 derajat volt sama dengan 51 kali sin 90 derajat itu 1, jadi 51 kali 1, jadi hasilnya 51 volt. Jadi VR-nya itu 51 volt. Sedangkan selanjutnya kita cari VS-nya. VS-nya itu 51 dikali sin A dikurang 120 derajat volt. Sama dengan 51 sin A itu 90 derajat, jadi 51 kali sin 90 derajat dikurang 120 derajat volt. Sama dengan 51 dikali sin 90 derajat itu 90 dikurang 120 derajat itu sama dengan sin minus 30 derajat. Sin minus 30 derajat volt. Sama dengan 51 dikali sin minus 30 derajat itu dikalkulatorkan itu minus 0,6 minus 0,5 minus 0,5. Jadi hasilnya itu 51 dikali minus 0,5 itu sama dengan minus 25,5 volt. Oke, dan yang terakhir dicari itu Vt. Vt sama dengan 51 dikali sin A dikurang 240 derajat volt. Oke, sama dengan 51 dikali sin A itu 90 juga derajat dikurang 240 derajat volt sama dengan 51 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat itu minus 150. Tulis sin minus 150 derajat volt sama dengan 51 dikali sin minus 150 derajat itu dikalkulatorkan itu sama juga dengan minus 0,5. Jadi hasilnya itu 51 dikali minus 0,5 yaitu 25,5 volt. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu analisis beban dan karakteristik generator 3 fasa. Presentasi teknis ini membahas dinamika pembebanan pada generator sinkron, prinsip induksi elektromagnetik 3 fasa, serta fenomena pergeseran fasa lagging dan leading. Oke, langsung saja.
Di sini klasifikasi beban generator. Dalam sistem tenaga listrik, beban yang terhubung ke generator menunjukkan karakteristik operasional dan efisiensi sistem. Ada beban resistif atau disingkat R, disebabkan oleh komponen pemanas atau lampu pijar. Mengonsumsi daya nyata atau watt tanpa pergeseran fasa. Lalu di sini ada beban induktif atau L disebabkan oleh lilitan kawat seperti pada motor, listrik, dan transformator menciptakan medan magnet. Lalu di sini ada beban kapasitif atau C disebabkan oleh bank kapasitor atau kabel transmisi panjang menyimpan energi dalam medan listrik. Selanjutnya karakteristik beban resistif murni. Kondisi sefasa atau unity power factor. Pada beban resistor murni, tegangan atau F dan arus atau I mencapai nilai puncak dan nol pada waktu yang bersamaan. Ini ada sudut fasa, faktor daya, tidak ada reaksi jangkar yang mendemagnetisasi. Fenomena lagging atau arus tertinggal. Beban induktif menyebabkan arus listrik terlambat mencapai nilai puncaknya dibandingkan dengan tegangan. Pengertian lagging atau definisinya yaitu kondisi di mana arus atau I tertinggal di belakang tegangan atau V dengan sudut antara 0 derajat hingga 90 derajat. Sedangkan penyebab utamanya yaitu penggunaan motor induksi, solenoid, dan reaktor yang memerlukan arus magnetisasi untuk bekerja. Sedangkan fenomena leading atau arus mendahului itu terjadi saat beban memiliki sifat kapasitansi yang dominan di dalam sistem. Definisi leading itu arus atau I mendahului tegangan atau V. Hal ini sering terjadi pada sistem dengan beban kapasitor besar atau pada kabel bawah tanah yang panjang. Lalu dampak pada generator itu dapat menyebabkan tegangan terminal naik secara tidak terkendali atau efek Faraday karena reaksi jangkar yang bersifat menguatkan atau magnetizing. Lalu prinsip kerja generator 3 fasa. Tegangan listrik dihasilkan melalui prinsip induksi elektromagnetik hukum Faraday. Sini ada rotor berputar. Magnetik berputar menghasilkan flux. Lalu induksi tegangan, garis flux memotong konduktor. Lalu ada stator dengan 3 gulungan dipasang 120 derajat terpaut. Lalu ada gelombang 3 fasa, 3 sinus offset 120 derajat satu sama lain. Lalu di sini ada yang pertama itu medan magnet berputar. Rotor yang diberi eksitansi DC diputar oleh penggerak mula atau prime mover. Lalu yang kedua itu ada pemotongan flux. Garis gaya magnet memotong 3 kumparan stator atau fasa RST yang disusun berjarak 120 derajat secara mekanis. Lalu yang ketiga ada GGL induksi, menghasilkan 3 tegangan sinusoidal dengan perbedaan fasa 120 derajat listrik. Lalu koreksi faktor daya dari lagging ke sefasa. Memperbaiki sistem yang lagging bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi rugi-rugi daya. Pertama itu adalah deteksi. Identifikasi rendahnya COS akibat beban induktif berlebih. Lalu ada kompensasi memasang kapasitor bank secara paralel dengan beban. Lalu yang terakhir ada hasil. Arus kapasitif atau leading meniadakan arus induktif atau lagging, mendekatkan sistem ke kondisi sefasa. Baik, soal bagian D, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Itu jawabannya, genset terdiri beberapa komponen utama dan pemeliharaannya meliputi pemantauan rutin dan perawatan berkala. Jadi bagian-bagian genset ada terdiri mesin engine, alternator atau generator, sistem bahan bakar, voltage regulator, sistem pendingin dan pembuangan, panel kontrol, dan baterai. Dan cara pemeliharaan genset itu pemanasan berkala, pemeriksaan aki, pemeriksaan bahan bakar dan oli, membersihkan mesin dan saringan udara secara rutin dari kotoran, dan yang terakhir itu uji beban periodik. Lalu soal selanjutnya itu syarat dan cara kerja paralel generator. Paralel generator memerlukan 3 syarat utama: tegangan, frekuensi, dan urutan fasa yang sama. Syarat paralel generator itu yang pertama tegangan harus sama, frekuensi harus sama, urutan fasa harus sama. Lalu cara kerja paralel generator itu proses ini melibatkan sinkronisasi di mana parameter tegangan,
frekuensi dan fasa dari generator yang akan dioperasikan paralel disamakan dengan jaringan atau generator yang sudah beroperasi. Setelah parameter cocok, generator baru dapat dihubungkan ke jaringan untuk berbagi beban listrik. Jika tegangan berbeda, trafo dapat digunakan untuk menyamakan sebelum proses paralel. Baik, saya menyadari bahwa dalam penyusunan PPT ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, PPT ini dapat memberikan manfaat pembaca serta menambah wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.